Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan membahas soal materi arus listrik bolak-balik. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Bentuk soalnya di sini teman-teman dikasih sebuah lampu pijar yang dihubungkan seri dengan sebuah induktor dan sumber tegangan AC sehingga membentuk sebuah rangkaian listrik tertutup. Lampu pijar bertambah terang jika kondisinya bagaimana? Nah, syarat utama agar lampunya menyala lebih terang adalah kuat arus listrik yang melalui lampu tersebut harus besar. Nah, maka opsi yang C di sini bisa teman-teman langsung eliminasi ya. Syarat yang pertama adalah arusnya harus besar. Kalau arusnya berkurang berarti kan nanti lampunya akan redup. Nah, kemudian kalau pada rangkaian antara resistor dan induktor, nanti kuat arus listrik itu besarnya bagaimana? Besarnya bisa dihitung dengan I sama dengan P per Z. P-nya adalah besarnya tegangan listrik AC ya. Di sini besarnya berapa? Sedangkan Z-nya sendiri adalah impedansi atau hambatan total dari resistor dan induktornya ya. Nah, maka kalau misalnya teman-teman di sini pengen mendapatkan nilai I yang besar, syarat yang pertama adalah P-nya harus besar ya, tegangannya harus besar. Atau cara yang kedua adalah impedansinya harus kecil ya. Ini kalau pengen menghasilkan arus yang besar. Nah, maka kalau misalnya teman-teman di sininya V harus besar, opsi yang A teman-teman bisa eliminasi ya. Harusnya tegangan listriknya adalah bertambah. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah Z-nya kecil, impedansinya kecil. Impedansi tadi adalah hambatan total ya dari resistor dan juga induktornya. Nah, kalau pada rangkaian RL, resistor dan induktor, Z itu bisa dihitung dengan cara R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. XL itu adalah reaktansi induktif. Ini hambatan pada induktor. Kalau R ini adalah hambatan pada lampu pijar tersebut. Nah, untuk mencari nilai Z yang kecil, caranya bagaimana? Caranya di sini adalah R-nya berarti harus kecil dan juga XL-nya juga harus kecil. Nah, kalau R ini kan bawaan dari lampunya ya. Kemudian kalau XL nanti bisa teman-teman rubah. XL itu kalau pengen nilainya kecil, apanya harus dirubah? Nah, XL itu tergantung dari kecepatan sudut dan besar induktansinya ya. Atau kecepatan sudut itu bisa lagi dijabarkan dengan 2pi frekuensi. Nah, baru dikali dengan besar induktansinya. Maka kalau pengen mendapatkan nilai Z yang kecil, XL-nya harus kecil. Kalau XL-nya pengen kecil, berarti nilai kecepatan sudutnya harus kecil ya. Ini kecepatan sudutnya harus kecil kalau pengen XL-nya kecil. Atau yang ini juga bisa, frekuensinya harus dibuat kecil ya. Nah, maka di sini teman-teman bisa mendapatkan opsi yang benar. Contohnya di sini ya. Nah, ini frekuensinya berkurang. Kalau frekuensi berkurang, nanti XL-nya berkurang. Ketika XL-nya berkurang, nanti nilai Z-nya berkurang. Ketika Z-nya berkurang, nanti I-nya akan meningkat ya. Ketika I meningkat, lampunya akan menyala lebih terang. Kalau opsi D dan E bagaimana? Opsi yang D, sebuah resistor dirangkai seri dengan lampu. Nah, misalnya ini lampunya ya, teman-teman tambahin resistor lagi di sini. Nah, ini resistor tambahan ya. Maka nanti di sini akan menambah besarnya hambatan. Ya. Di sini akan menambahkan besarnya hambatan.
hambatan totalnya akan meningkat. Ketika hambatan di sini meningkat, Z-nya ikut meningkat. Ketika Z-nya meningkat, I-nya akan menurun. Nah, ketika I-nya menurun, lampunya akan menjadi redup. Atau misalkan yang E, sebuah kapasitor dirangkai paralel dengan lampu. Nah, misalkan tadi kan lampunya di sini ya. Kakak rangkai paralel dengan sebuah kapasitor. Kalau misalnya seperti ini, nanti di sini arus yang mengalir yang masuk ke sini akan terbagi. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Nah, arusnya di sini akan terbagi. Secara otomatis berarti nanti arus yang melalui lampu dia akan berkurang. Ketika arusnya berkurang, lampunya akan menjadi lebih redup. Nah, berarti ini juga akan bernilai salah ya, jawaban yang E. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Kurang lebih demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua pejuang PTN. Bertemu kembali bersama Kak Abil dengan kode tentor FNA. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas soal UTBK terkait materi arus dan tegangan listrik bolak-balik. Kakak bacakan dulu soalnya. Sumber arus listrik bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensi sudut 25 Hz, mengalir melalui hambatan R sama dengan 200 ohm dan kapasitor C sama dengan 100 per pi mikrofarad yang disusun seri. Yang ditanyakan di soal adalah kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah berapa ampere. Nah, mari kita jawab. Yang pertama, menuliskan besaran yang diketahui terlebih dahulu, yaitu tegangan V sama dengan 200 volt, yang kedua frekuensi F 25 Hz, yang ketiga hambatan R sama dengan 200 ohm, yang keempat kapasitas kapasitor C sama dengan 100 per pi mikrofarad. Nah, dimana kita tahu 1 mikrofarad itu setara dengan 10 pangkat min 6 farad, sehingga 100 per pi mikrofarad kalau dikali dengan 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 10 pangkat min 4 per pi farad. Nah, yang ditanyakan di soal adalah kuat arus yang melalui kapasitor. Kuat arus yang melalui kapasitor dapat kita simbolkan dengan IC. I artinya kuat arus, C artinya kapasitor. Jawab. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah karena kapasitor dan resistor disusun secara seri, maka arus yang melalui hambatan sama dengan arus yang melalui kapasitor sama dengan arus listrik totalnya. Jadi di sini untuk mencari kuat arus yang melalui kapasitor dapat ditentukan dengan mencari arus listrik total yang mengalir pada rangkaian tersebut. Yang pertama yang harus dihitung adalah menentukan besar reaktansi kapasitif atau XC. XC itu sama dengan 1 per omega C, sehingga XC sama dengan 1 per 2 PF dikali C, karena kita tahu omega nilainya sama dengan 2pi dikali frekuensi. Nah, XC itu tinggal disubstitusi, 1 dibagi 2pi, frekuensinya substitusi 25, kapasitas kapasitornya substitusi 10 pangkat min 4 per pi farad, sehingga kita dapatkan besar reaktansi kapasitif atau XC sama dengan 200 ohm. Untuk besar impedansi, karena di sini rangkaiannya hanya terdiri dari kapasitor dan resistor, maka impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Selanjutnya, untuk arus listrik total atau I total dapat dihitung melalui rumus arus listrik total sama dengan tegangan dibagi impedansi, atau I total sama dengan V per Z. Nah, kita tinggal substitusi, tadi impedansi Z-nya itu adalah akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, kita masukkan besaran-besaran yang diketahui, berarti arus listrik total sama dengan tegangannya 200,
hambatan R-nya 200, dan XC-nya 200. Sehingga arus listrik total sama dengan 1/2 ampere. Nah, karena kapasitor dan resistor tadi disusun secara seri, maka kita dapatkan nilai arus listrik yang melalui kapasitor itu besarnya sama dengan arus total, yaitu 1/2 ampere. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Baik, sekian dulu dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Kakak tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!